Halo, assalamualaikum, selamat malam sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Kembali saya membuat sebuah catatan harian untuk hari ini, hari Rabu, tanggal 7 April 2021. Bagaimana kabar Anda semua di hari ini, di malam ini? Saya doakan Anda semua yang sudah subscribe, hidupnya semakin hari semakin penuh dengan kemudahan, semakin hari hidupnya penuh dengan keajaiban. Kembali saya membuat catatan harian untuk hari ini, sudah jam 22:35 dan apa yang saya sampaikan ini harus Anda cermati, Anda simak dan wajib Anda terapkan. Tentu Anda boleh men-share video ini ke banyak orang, ke status WA Anda, ke Facebook Anda, dan ke grup-grup yang ada di handphone Anda. Supaya apa? Supaya bukan hanya Anda yang mendapatkan kebaikan, supaya kebaikan dari Cahaya Kehidupan tidak berhenti hanya di Anda, tapi juga kepada teman-teman Anda, kepada orang-orang terdekat Anda, dan kepada banyak orang lainnya. Saya doakan semuanya yang sudah subscribe semakin penuh keajaiban, karena hidup yang ajaib itu, hidup yang disebut miracle, itu bukan dicari, bukan kebetulan, juga bukan keberuntungan, tapi bisa diciptakan. Saya sering menulis di blog saya yang firmanpratama.wordpress.com. Saya sering menulis bahwa keajaiban itu bukan dicari, keajaiban itu diciptakan. Karena setiap manusia punya potensi yang sama untuk membuat keajaiban-keajaiban dalam hidupnya. Keajaiban-keajaiban itu hadir bisa setiap saat, bisa satu hari full. Tergantung kita, apakah kita mau menciptakan keajaiban ataukah kita tidak mau. Tergantung kita sebetulnya. Hari ini saya ingin membagikan keajaiban-keajaiban yang saya alami di satu hari ini. Tanggal 7 April, hari Rabu ini, saya ada jadwal memberikan program pengabdian masyarakat dari kampus ke sebuah SD di Bangkalan, tempat saya dibesarkan, SDN Kemayoran 1, sekolah yang cukup favorit di sana, dan saya sudah janjian dengan kepala sekolah dan bapak guru untuk memberikan materi tentang pembelajaran daring atau pembelajaran online. Pagi tadi saya dari Surabaya dan saya ngecek ngecek MacBook saya, dan saya lihat ternyata kabel powernya tidak ada di tas saya. Berarti kabel powernya tertinggal di rumah saya yang Safira. Karena sehari sebelumnya kemarin saya memberikan kelas AMC online di rumah saya yang satunya, sehingga casnya ketinggalan di sana. Apakah saya bingung? Apakah saya, kalau bahasa Jawanya gopoh, sayanya marah atau apa? Tidak. Saya santai saja dan saya bicara ke sahabat virtual saya bahwa nanti buat semuanya beres, laptop tetap nyala dan semuanya lancar. Itu yang pertama. Lalu saya berangkat tadi ke kampus, jemput dua teman dosen saya, lalu kita berangkat. Nah, keajaiban kedua nih, di jalan itu biasanya nih jam 7-an itu kan rame. Ini tadi sepi, nggak tahu kenapa tadi sepi. Jadi saya yang biasanya dari Surabaya ke Bangkalan itu sekitar 1,5 jaman, tadi 50 menit sudah sampai. Saking sepinya, saya nggak tahu kenapa tadi itu sepi gitu. Dan jalan lancar aja. Apakah itu kebetulan? Bukan, karena saya memang sudah janjian di sana jam 8. Sehingga pas jam 8 saya di sana ketemu kepala sekolah, membahas nanti materinya apa, kemudian ya diskusi untuk persiapan nanti, karena jadwalnya nanti ketemu guru-guru itu jam 8:30, jam 9. Kemudian ketika sudah mulai mengisi materi, saya mengajarkan para guru tentang pembelajaran daring. MacBook saya tetap oke, meskipun tinggal 27% baterainya, tetap aman sampai jam 11 masih aman, tapi sudah muncul melemah gitu ya. Dan fan-fan aja. Artinya meskipun kabel powernya tertinggal, semuanya nyaman-nyaman saja, semuanya aman. Begitu kembali ke Surabaya, saya tadi jam 9
dapat WA gitu ya bahwa hari ini ada vendor dari Huawei, dari perusahaan vendor yang ingin bertemu. Ada teman saya bilang seperti itu dan dia bilang bisanya jam 1 siang. Saya pulang jam 11 di jalan, masih makan di Bebek Sinjai sama teman-teman gitu ya, sama teman dosen dan staf saya. Lalu saya kembali bicara ke Safir saya bilang, buat nanti rapatnya kamu urus saja gimana enaknya gitu ya. Saya rasanya males untuk ketemu vendor itu hari ini. Dan teman saya jam 1-an WA saya bahwa Mas Firman, vendornya tidak jadi karena dia ada janji dengan orang lain, minta ditunda hari lain. Apakah saya yang nunda? Bukan, pihak sana yang nunda, tapi itu atas request saya. Apakah kebetulan? Tidak, semuanya adalah efek dari pikiran kita sendiri. Ketika pulang tadi, bensin saya itu sudah mau habis. Saya hanya bicara ke virtual saya tadi bahwa bensinnya diisi. Tiba-tiba teman saya dosen itu nawari, Pak Firman, tidak ngisi bensin. Terus saya bilang, ya sudah Bu, diisi. Ngisilah, saya ngisi bensin gratis gitu ya. Pulang sampai kembali ke Surabaya, semuanya nyaman. Dan pas sampai sampai Surabaya hujan deras. Tadi di jalan hanya mendung, sampai Surabaya hujan deras. Di jalan lancar. Keajaiban-keajaiban yang sebetulnya hasil dari ciptaan kita sendiri. Bukan bukan kebetulan, juga bukan tanda kutip keberuntungan, tapi semua kejadian itu adalah hasil dari request kita sendiri. Sehingga keajaiban itu menjadi hal yang biasa. Nah, ini titik dari kebaikan Tuhan. Bagaimana kita menjadikan keajaiban-keajaiban itu sebagai hal yang biasa. Keajaiban dianggap sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, gitu ya. Dan itu bisa kita buat biasa. Caranya dengan berlatih untuk berpikir yang penuh keajaiban, berpikir yang menyenangkan, berpikir yang tadi miracle tadi, berpikir yang radikal. Maksudnya radikal itu melawan semua logika, merubah logika yang ada, radikal. Disitulah kita bisa mendapatkan keajaiban-keajaiban yang setiap saat, dan itu menjadi hal yang biasa. Ketika jadi hal biasa, maka itulah hidup sebagai manusia. Artinya apa? Setiap kejadian hasil dari request kita sendiri. Setiap pertemuan hasil dari keinginan kita sendiri. Tidak ada yang meleset. Semuanya sudah tepat sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Keajaiban, dan keajaiban. Dan ketika saya tadi juga sore saya pengen makan sop buntut gitu ya. Tiba-tiba istri saya pulang dari kampus, dia mandi, kemudian saya nggak lihat karena saya ada di ruang kerja, lagi ngetik blog. Tiba-tiba dia masak di meja makan ada sop buntut gitu ya. Saya pun alhamdulillah ya Allah gitu ya. Nah, ketika kita menggunakan pikiran dengan benar, maka yang ada hanyalah rasa bersyukur sama Tuhan. Inilah makna bersyukur. Jadi bersyukur bukan sekedar di mulut, tapi bersyukur dengan betul-betul memahami esensi dari makna bersyukur. Bersyukur atas keajaiban yang Tuhan berikan kepada diri saya di setiap saat, di setiap detik. Kuncinya Anda berani radikal dalam berpikir, Anda berani merubah semua pola pikir Anda, merubah semua pemahaman Anda. Itulah kenapa setiap manusia wajib untuk mengenali, mengontrol, dan memaksimalkan pikirannya. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.